Saya seorang buruh pabrik di mana sistem kerjanya kena shift dan sistem off tentu saja berbeda dengan yang lain, sistem kerja yang non shift. Pertanyaan sebagai berikut. Jika di tempat kerja saya istirahat tertidur, kemudian bermimpi basah, apakah wajib mandi sebelum melakukan sholat? Apakah cukup dicuci saja bagian yang basahnya? Jika wajib mandi, apakah harus menggunakan sabun? Karena sabun mandi kebetulan tidak tersedia di pabriknya. Ini bisa-bisanya ya. Tidur di pabrik ini, korupsi waktu. Tidur udah gitu mimpi basah. Apa jarang dapat jatah di rumah apa gimana itu? Biasanya kalau mimpi basah itu yang makannya proteinnya tinggi, tuh vitaminnya yang tinggi-tinggi. Kemudian di halaman itu biasanya yang begitu. LDR itu. Ada kejadian karyawan di pabrik istirahat ketiduran mimpi basah. Pertanyaannya, sholat kan harus, sholat kan wajib. Nah, sebelum masuk kerja itu kan kalau udah datang keburu waktu sholat, berarti kan harus sholat dulu. Apakah saya wajib mandi dulu sebelum sholat? Salah satu penyebab wajib mandi adalah khuruj mani, sperma, ya, bukan hanya berhubungan suami istri. Sperma itu mewajibkan seseorang mandi untuk menghilangkan hadas besar. Salah satu syarat sah sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil ya hilang dengan wudhu, kalau hadas besar hilangnya dengan mandi. Sekarang di pabrik banyak kamar mandi, mandi aja itu. Apakah cukup dicuci aja bagian intimnya? Enggak cukup, enak aja. Cuci langsung sholat, wah udah beres, nggak bisa. Itu mah dicuci itu mah bagian permulaan preambule sebelum mandi. Sebelum mandi itu kan ini bagian-bagian intimnya dibersihkan. Setelah dibersihkan wudhu disisain kakinya doang. Saya niat wudhu gitu aja. Bukan lirofil hadasil akbar, lirofil hadasil asgori, bukan. Saya niat wudhu menghormati mandi. Niat wudhu, kakinya disisain, wudhu aja. Cuci muka biasa, kaki disisain. Kemudian langsung mandi. Mandi tersebut sambil ntar nyuci kaki kan bareng sekaligus. Jadi wudhu dulu, selesaiin, sisain kakinya, mandi. Setelah mandi, beres deh. Gak usah wudhu lagi, langsung pakai baju itu seragam, maskernya, ke musolanya, di pabrik, nah langsung sholat bila perlu jadi imam. Saya udah mandi, begitu. Jangan kalau baru cuman dibersihin bagian itunya doang, boro-boro jadi imam sendiri pun haram sholat, ya haram sholat. Jadi boleh kecuali ada air, tayamum, kemudian sholat itu tidak ada air. Lalu Harus pakai sabun, San. kalau sabun nggak ada, bukan sabun. Yang penting itu rukun mandi itu dua, satu niat, dua itu tersampaikan kepada seluruh badan. Air itu tersampaikan ke seluruh badan. Memang Indonesia umat Islam itu israf dalam menggunakan air. Wudhu aja, wudhu di penelitian kita umat Islam wudhu itu 18 liter. Wudhu itu Islam dikit 18 liter. Wush, wush, itu gede penuh itu. Kalau wudhu israf itu lebihan itu udah dosa. Kalau makan air masjid itu seperti itu bisa haram. Kalau air wakaf, kalau air sendiri makruh. Kalau air wakaf haram. Makanya kalau keran itu sedikit aja pada haram. Nabi itu 1 mud, seliter ge enggak. Kalau mandi 4 mud, 3 liter, 3 liter setengah, enggak 3 liter setengah ge itu mandi. Emang kita 1 bak habis, 1 toren habis. Nah itu mau pakai sabun mau enggak, yang penting air walatra ke semuanya. Dah, wallahu a'lam bishawab.